Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan soal aritmetika ya, untuk CPNS maupun UTBK. Kita lihat soal nomor 31 ya, kelanjutan dari yang kemarin. Jika belum paham nomor-nomor sebelumnya, silakan dibuka video-video saya sebelumnya ya. Di sini soal jika X kurang dari Y kurang dari 0, maka bilangan yang nilainya positif adalah itu kan. Yang mana itu kan. Kita bisa mengidentifikasi ya kalau bilangan itu negatif atau positif gitu ya. Sebenarnya bisa aja kita langsung menggunakan pencontohan ya kan. Artinya dari kalimat yang ini x kurang dari y kurang dari 0 berarti kan kita dapat nilai x-nya itu kan kurang dari 0 dan y-nya itu juga kurang dari 0. Berarti y lebih besar dari x kan gitu ya. Di sini nilai y-nya lebih besar dari x. Itu. Tiga ini kita sudah bisa menyimpulkan. Misalkan x ditambah y ya kan, x tambah y, karena x-nya itu kurang dari 0 dan y-nya kurang dari 0, sama-sama bilang negatif, dijumlahkan itu pasti bilangan negatif hasilnya. Berarti untuk opsi yang A ini adalah pasti hasilnya negatif, maka bukan opsinya, bukan ya, bukan jawaban yang ini, bukan. Gitu, paham ya? Karena bilangannya harus positif hasilnya. Itu. Misalkan saya buat X-nya min 5, kemudian Y-nya min 2. Sehingga kalau dijumlahkan, X ditambah Y kan sama dengan min 5 ditambah dengan min 2. Berarti kan X ditambah Y sama dengan min 7. Negatif, tetap negatif. Gitu ya. Itu bukan yang A. Kemudian yang B kita lihat. X dikurang Y. Kalau X-nya tadi min 5, saya lanjutkan. Misalkan X-nya min 5 berarti X dikurang Y berarti min 5 dikurang dengan Y-nya 2 dikurang dengan min 2. Hasilnya min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Ini masih negatif. Ingat ya. Berarti bukan yang B pula. Ya kan? Gitu. Kemudian yang C, seper X dikurang dengan seper Y. Kita lihat. Langsung aja kita buat contohkan ya. 1/X. X-nya itu tadi min 2. Min 5. 1/min 5 dikurang dengan 1/min 2. Itu kan. Jadi min 1/5 ditambah kan ini min kali min plus 1/2. Jadi in per 10. 10 5 2 min 2. 10 bagi 2 5 tambah 5. Ternyata hasilnya 3/10. Positif nih ya. Maka jawabannya adalah yang positif ini. Gitu ya. Ini pilihannya. Nilainya positif. Paham ya? Jadi kalau ada soal-soal seperti ini kita perumpamakan ya, tapi kita harus jeli dan cermat untuk memilih bilangan tersebut gitu kan. Kalau soal yang D sama E itu pasti salah kan itu ya. Bisa nanti teman-teman bisa mencobanya satu persatu ya. Itu ya. Karena kita sudah dapat yang benar. Oke, gitu ya. Saya lanjutkan soal berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 35 gitu ya. Sebuah maskapai penerbangan melakukan penerbangan domestik sejauh 600 km ya. Karena cuaca buruk ya. Karena cuacanya buruk maka kecepatan rata-ratanya berkurang sebesar 200 km per jam gitu kan. Dan waktu tempuhnya bertambah 30 menit gitu. Nah, durasi penerbangan jika dalam kondisi normal itu berapa gitu kan. Oke, kita lihat ya. Nah, kita tahu bahwa melakukan penerbangan sejauh 600 km ya. Karena cuacanya buruk, maka kecepatan rata-ratanya berkurang sebesar 200 km per jam. Dan waktu tempuhnya bertambah 30 menit. Durasi penerbangan jika dalam kondisi normal. Berarti kan yang berkurang kan kecepatannya ya kan. Kecepatannya berkurang, rata-ratanya menjadi 200 km per jam. Berarti ketika V normal dikurang dengan V kecepatan saat delay
itu berkurang menjadi 200 km per jam. V itu kan kecepatan. Kecepatan kan jarak dibagi dengan waktu ya. Berarti jaraknya kita bilang kan di 600 kan sama jaraknya. 600 per X. Misalkan jaraknya X. Waktunya X gitu ya, jangan X lah. Per T ya. 600 per waktu dikurang dengan kecepatan delaynya kan jaraknya sama. Berarti 600 dibagi dengan T. Karena dia jarak tempuhnya bertambah 30 menit. Berarti T ditambah dengan waktu tambah 30 menit itu berarti setengah jam ya. Berarti T sama dengan setengah. Ingat T di sini karena di sini kilometer per jam, maka waktunya per jam. Di sini T-nya per jam. Karena di sini 30 menit berarti setengah jam ya. T tambah setengah. Itu sama dengan 200. Nah, gitu ini persamaannya ya. Sehingga dari sini kita bagi 200, 1 dibagi 200, 3 dibagi 200 dapat 3 itu ya. Bisa kita bagi. Nah, kita dapatkan berarti 3 per T dikurang dengan 3 per T ditambah setengah kan sama dengan 1 itu ya. Oke, ini kita kerjakan dulu yang ada di dalam ini ya. Sehingga ini tetap kita tulis 3 per T dikurang ini kan T tambah setengah berarti 2T plus 1 per 2 berarti sama dengan 2 kali 3 6 ya. Berarti 2 kali 3 6. Saya tulis dulu 3 per 2T tambah 1 per 2 ini sama dengan 1. Sehingga kita bisa tuliskan 3 per T dikurang ini 2 kalikan dengan 6. 3 kali 6 ya. 6 dibagi dengan 2T ditambah 1 sama dengan 1. Gitu ya. Ini persamaan. Kita kalikan silang aja ya. 3 kali 2T ini 3 dikalikan 2T ditambah 1 dikurang 6 kali T sama dengan ini kali ini ya. T dikali dengan 2T ditambah 1 itu ya. Kita sederhanakan lagi jadi persamaan 6T ditambah 3 dikurang dengan 6T sama dengan 2T kuadrat ditambah dengan T. Sehingga kita dari sini sudah lihat 6T sama 6T kita bisa saling menghilangkan ya. Tinggal kita dapatkan 2T kuadrat plus T dikurang 3 ya sama dengan 0. Ini beda luas ya. Nah, seperti ini. Ini dalam bentuk persamaan aljabar ya, persamaan kuadrat. Nih. Sehingga kalau difaktorkan kita dapat pemfaktorannya ya. 2T di sini T gitu kan. Ini sama dengan 0. Gitu kan? Di sini kita plus 3 ya. Plus 3 di sini min 1 gitu kan. Nah, di sini kita sudah tahu nih. Dari persamaan 2T plus 3 dikali T min 1 artinya di sini 2T sama dengan min 3. Berarti T-nya sama dengan min 3 per 2. Ini tidak mungkin. Karena T-nya tidak mungkin negatif ya. Negatif. Waktu itu tidak mungkin negatif. Sehingga kita pakai yang T min 1 ini. Artinya T min 1 sama dengan 0 berarti T sama dengan 1. 1 apa? Ya 1 jam itu ya. Jadi waktu yang diperlukan durasi penerbangannya jika dalam kondisi normal berarti 1 jam ini waktunya ya. Oke. Bisa dipahami ya. Ini secara matematis kita bisa menyelesaikan bentuk-bentuk soal seperti ini. Jadi saya perkecil ya di sini. Nah, ini. Nah, bisa kelihatan semuanya. Jika dalam kondisi normal berarti waktunya adalah 1 jam ya. Oke ya, paham ya dari konsep dari kecepatan dari awal, hanya rumus kecepatan dasar. Oke, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa dipelajari
buat yang ingin masuk PTN, UTBK maupun CPNS. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa semuanya ya. Dengan belajar kita bisa. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.